Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Solikul Hadi, MAG, selaku dosen mata kuliah Fikih Muamalah, serta teman-teman semua yang saya cintai dan saya banggakan. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Eka Hisina dengan NIM akhir 084, Fikri Zakia Husna dengan NIM akhir 085, Awaliyah Mualisatur Rahmah dengan NIM akhir 087. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Al-Wadi'alah dan Al-Ju'alah. Langsung saja materi yang pertama, yaitu pengertian Al-Wadi'alah dan Al-Ju'alah. Pengertian Al-Wadi'alah. Barang dititipan dikenal dalam bahasa fikih dengan al-wadi'ah. Menurut bahasa, al-wadi'ah ialah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya, supaya dijaganya. Mawadi'ah inda ghairi malikihi la yalfazahu. Berarti bahwa al-wadi'ah ialah memberikan. Al-wadi'ah adalah penitipan, yaitu akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan sesuatu benda untuk secara layak sebagaimana halnya kebiasaan. Selanjutnya adalah pengertian al-ju'alah. Pengertian al-ju'alah. Ju'alah atau pemberian upah menurut bahasa ialah apa yang diberikan kepada seseorang karena sesuatu yang dikerjakannya. Secara terminologis, al-ju'lu berarti upah atau mengupah. Ja'altu lahu ju'lan, artinya aku membuat upah untuknya. Ja'alah juga dapat dibaca ja'alah. Ja'alah secara etimologis yaitu memberikan upah kepada orang yang telah melakukan pekerjaan untuknya. Yang kedua adalah landasan hukum al-wadi'ah. Yang utama Al-Quran. Jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah Anda barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau hutangnya. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dari Allah, maka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadis. Berdasarkan sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Dar al-Qudni dan riwayat Arar bin Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa Nabi SAW bersabda, siapa saja yang dititipi, ia tidak berkewajiban menjamin. Selanjutnya, landasan hukum al-ju'alah. Hadis. Dalam hadis diriwayatkan bahwa para sahabat pernah menerima hadiah atau upah dengan cara ju'alah, berupa seekor kambing, karena salah satu di antara mereka berhasil mengabari orang yang dipatuk kalajengking dengan cara membaca Al-Fatihah.
Ketika mereka menceritakan hal itu kepada Rasulullah, karena takut hadiah tidak halal, Rasulullah pun tertawa seraya berkata, "Tahukah Anda sekalian bahwa itu adalah jambi-jambi yang positif? Terimalah hadiah itu dan beri saya sebagian." Al-Quran. Penyeru itu berkata, "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin terhadapnya." Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Husna. Baik, saya Fikri Zekia Husna dengan NIM akhir 085 akan melanjutkan penjelasan diri Kaisina. Yang pertama, saya akan menyampaikan rukun dan syarat diri Al-Wadi'ah. Ada 3, yaitu yang pertama barang yang dititipkan, yang berarti barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut syarat. Yang kedua yaitu orang yang menitipkan dan yang menerima titipan. Penitip dan penerima titipan sudah balik, berakal, serta syarat-syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat berwakil. Yang ketiga yaitu pernyataan serah terima. Pernyataan serah terima harus dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas maupun samar. Selanjutnya yaitu rukun al-ju'alah. Yang pertama, akad, mengandung arti izin kepada yang akan bekerja yang tidak ditentukan waktunya. Ada 2 orang yang berakad dalam ju'alah, yaitu yang pertama jail, yaitu orang yang mengadakan sayembara, dan yang kedua amil adalah orang yang melakukan sayembara. Tidak disyaratkan amil itu orang-orang tertentu atau bebas. Rukun yang kedua yaitu orang yang menjanjikan memberi upah, berupa orang yang kehilangan barang atau orang lain. Rukun al-jualah yang ketiga yaitu pekerjaan atau sesuatu yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta dalam sayembara tersebut. Dan yang keempat yaitu upah. Upah harus jelas telah ditentukan dan diketahui oleh seseorang sebelum melaksanakan pekerjaan atau menemukan barang. Selanjutnya yaitu syarat dari al-jualah. Yang pertama, pihak-pihak yang berjualah wajib memiliki kecakapan bermuamalah atau ahliyah al-tasyaruf, yaitu berakal, balik, dan rasyid, atau tidak sedang dalam perwalian. Yang kedua, upah atau jail yang dijanjikan harus disebutkan secara jelas jumlahnya. Syarat al-jualah yang ketiga yaitu aktivitas yang akan diberi kompensasi wajib aktivitas yang mubah, bukan yang haram, dan diperbolehkan secara syar'i. Dan syarat al-jualah yang terakhir yaitu kompensasi atau materi yang diberikan harus jelas diketahui jenis dan jumlahnya atau maklum, di samping tentunya harus juga halal. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dari al-wadi'ah. Di sini terdapat 2 jenis dari al-wadi'ah. Yang pertama wadi'ah yad amanah dan yang kedua wadi'ah yad damanah. Yang pertama wadi'ah yad amanah yaitu sebagai barang yang dititipkan sama sekali tidak boleh digunakan oleh pihak yang menerima titipan. Sehingga dengan demikian pihak yang menerima titipan tidak bertanggung jawab terhadap resiko yang menimpa barang yang dititipkan. Yang kedua, wadi'ah yad damanah yaitu sebagai barang titipan terhadap barang yang dapat dipergunakan atau dimanfaatkan oleh penerima titipan. Sehingga pihak penerima titipan bertanggung jawab terhadap resiko yang menimpa barang sebagai aktivitas dari penggunaan atas suatu barang, seperti resiko kerusakan dan sebagainya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Awaliyah. Saya persilakan. Ya, langsung saja saya akan melanjutkan dari Mbak Husna. Yang kelima, contoh dalam praktik. Contoh dalam praktik al-wadi'ah. Giro wadi'ah adalah simpanan pihak ketiga pada masyarakat, perorangan atau badan hukum dalam mata uang rupiah atau valuta asing. Dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan cek, briyat giro, atau pemindah bukuan. Sesuai dengan prinsip wadi'ah, yad domanah,
yakni nasabah bertindak sebagai penitip, wadi'i yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang titipannya. Sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi, muwaddi, disertai hak untuk mengelola dana titipan. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana ditanggung bank, sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Namun demikian, bank diperkenankan untuk memberikan intensif berupa bonus dengan syarat tidak boleh diperjanjikan di muka. Selanjutnya, contoh dalam praktik al-wadi'ah, tabungan wadi'ah. Tabungan wadi'ah adalah titipan pihak ketiga kepada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati dengan kwitansi, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional ditetapkan ketentuan mengenai tabungan wadi'ah yaitu bersifat sementara, simpanan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan, tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pembayaran sukarela dari pihak bank. Selanjutnya, contoh dalam praktik al-ju'alah, SBIS, Sertifikat Bank Indonesia Syariah. Sertifikat Bank Indonesia Syariah adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. SBIS yang diterbitkan oleh Bank Indonesia menggunakan akad ju'alah. Akad ju'alah adalah janji atau komitmen iltizam untuk memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil natijah yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Dalam SBIS ju'alah, Bank Indonesia bertindak sebagai ja'il, pemberi pekerjaan. Bank Syariah bertindak sebagai maj'ullah, penerima pekerjaan, dan objek ju'alah. Mahal al-a'ud adalah partisipasi Bank Syariah untuk membantu tugas Bank Indonesia dalam pengendalian moneter melalui penyerapan likuiditas dari masyarakat dan menempatkannya di Bank Indonesia dalam jumlah dan jangka waktu tertentu. Selanjutnya yaitu hikmah. Hikmah al-wadi'ah dan al-ju'alah. Hikmah al-wadi'ah, dengan berlakunya wadi'ah dalam masyarakat bisa mewujudkan keadaan masyarakat yang amanah, karena wadi'ah mengajarkan seseorang agar dapat menjalankan amanah. Selain itu, dapat tercipta tali silaturahim, karena yang memberi amanah merasa terbantu, dan yang diberi amanah akan mendapat pahala dari perbuatannya. Akan mendapat pahala dari perbuatannya tersebut yang bernilai ibadah. Tolong-menolong dalam hal ini sangat disenangi Allah. Hikmah al-ju'alah, hikmah yang dapat dipetik dengan al-ju'alah adalah dapat memperkuat persaudaraan dan persahabatan, menanamkan sikap saling menghargai, dan akhirnya tercipta sebuah komunitas yang saling tolong-menolong dan bahu-membahu. Dengan ju'alah akan terbangun suatu semangat dalam melakukan sesuatu bagi pekerja. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.